Berarti misalkan kalau di puskesmas kan pasti juga punya program kegiatan Ya, tuh, yang mana pasti udah ada jadwalnya kayak betul. posyandu mungkin ya. Itu berarti harus sesuai dengan apa yang dijadwalkan Iya. dan sesuai dengan program kegiatannya gitu Betul. ya. Oke, kalau itu gimana tuh nilainya? Oh, ini ada 3 kategori, Mbak. Tiga ya? Iya. Yang pertama nilai 10 itu ada kerangka waktu yang jelas dan tepat. Hmm. Nah, kalau nilai 6 itu ada kerangka waktunya, tapi tidak rinci kerangka Tidak waktunya. esensi. Jadi, misal acara dari hari Senin sampai hari Rebo, tapi tidak dirincikan kegiatannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu kategori nilai yang 0 itu tidak ada kerangka waktunya, jadi tidak jelas kegiatannya kapan akan dilaksanakan. Oke, kalau misalkan juga berapa harus, misalkan berapa menit pelayanan itu harus Iya, terlaksana juga. gitu ya. Misalkan di pendaftaran berapa menit, kemudian nanti juga pemeriksaan jantung mungkin, pemeriksaan kesehatan harus standarnya 30 menit. Itu berarti nggak boleh terlewat ya. Ketika Iya, benar. terlewat berarti dia dikatakan kerangka waktunya kurang bagus gitu Kurang. ya. Tidak tepat gitu ya. Berarti tidak bisa dapat poin 10 gitu Iya, ya. benar. Oke, kemudian ada lagi Mas poin-poin yang belum dijelaskan tadi. Oke, terus poin selanjutnya itu adalah kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan. Seperti itu. Jadi di sini menjelaskan bahwa jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi itu sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sedang berlaku pada saat itu. Gitu. Oke, itu apa tuh? Bisa dijelaskan lagi? Oke, jadi dari standar pelayanan ini, jadi jenis pelayanan ini kan kalau di kesehatan sudah ada standar tersendiri ya, Mbak, dibandingkan dengan instansi-instansi yang lain seperti itu. Nah, jadi SPM yang dibuat ini itu harus sesuai dengan standar kesehatan yang ada seperti itu. Jadi tidak boleh eh, melenceng nih dari standar kesehatan yang udah ada seperti itu. Oke, berarti kayak yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, Iya, bahwasanya misalkan ternyata di pendaftaran itu harus terselesaikan berapa menit. Kemudian kalau di pemeriksaan berapa menit ada terlayaninya gitu standarisasinya ya. maksimal berapa menit seperti itu. Kalau melebihi itu berarti nanti tidak sesuai gitu ya Iya, dengan peraturan yang diberlakukan, apalagi di kesehatan yang iya, mana di situ dia udah punya ketentuan ketentuan tersendiri. yang sudah dipatenkan gitu ya, Iya. yang harus sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai berarti dia melenceng gitu ya. Iya, karena Oke. kalau misal tidak sesuai ada melenceng waktu tadi juga akan berpengaruh terhadap kesehatan pasiennya Oh juga iya seperti itu. betul. Jadi tidak tertangani dengan Iya. baik ya. Oke, kalau penilaiannya sendiri tuh berapa? Oke, kalau kelengkapan ini itu ada 2 kategori. Jadi yang pertama itu jenis pelayanannya itu sesuai dengan SPM yang berlaku, itu nilainya 10. Oke. Dan nilai 0 itu untuk jenis pelayanan yang tidak sesuai dengan SPM yang berlaku seperti itu. Oke, berarti tadi tadi yang sama juga ya, Iya, bahwasanya di dalam SPM apalagi kesehatan itu sudah ditentukan untuk peraturannya ya. peraturan. Iya. Jadi ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nggak Iya. mungkin dong nggak sesuai. Nanti kalau nggak sesuai ya pasti dinilai jelek, baik itu dari pemerintahnya mungkin menilai Iya. kurang bagus, baik itu dari masyarakatnya. Saya nggak mau lah Pasti. gitu kan, nggak mau lah saya berobat lagi di sana, orang saya aja harus ngantri lebih lama gitu kan. Berarti itu sangat berdampak besar Berdampak ya. banget karena segi pelayanannya pasti dicap buruk. Berarti Kalau penting banget ya Mas dokumen SPM ini iya, sangat untuk banget. mengetahui bagaimana standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh Rumah sakit. bagian kesehatan ya. Nah itu sangat penting banget itu. Nanti kalau dia nggak punya SPM-nya ya dia nggak bisa menjalankan Iya. bisnisnya dengan baik gitu ya, dalam artinya gitu. Oke, mungkin poin selanjutnya tuh Mas. Oke, yang selanjutnya itu adalah kaitan antara SPM dengan Renstra dan anggaran bisnis tahunan seperti itu. Di sini itu menjelaskan bahwa SPM ini ada keterkaitan antara Renstra dengan anggaran tahunan instansi seperti itu. Jadi untuk kaitan antara SPM dengan Renstra ini kita bisa lihat dari Renstranya apakah di Renstra tersebut telah mencantumkan SPM yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, berarti harus ada hubungannya. Iya, Berarti setiap dokumen itu pasti ada hubungannya ya, iya baik pasti dokumen saling terhubung ya. tata kelola, SPM, Renstra dan juga Laporan laporan keuangan. keuangan itu ya. Nah, itulah syarat-syarat yang tadi harus itu ya. Kemudian kalau nilainya sendiri tuh.
Untuk nilai sendiri ini cuma 2 kategori, Mbak. Jadi 10 dan 0. Nah, untuk 10 ini itu menjelaskan bahwa ada hubungan antara SPM dengan Renstra dan juga anggaran. Sedangkan untuk nilai 0 itu tidak ada hubungan sama sekali antara SPM dengan Renstra dan anggaran seperti itu. Nah, kalau di sini tuh Mas, pengalamannya tuh biasanya banyak tuh yang klien yang kita dampingi tuh di sini tuh pada kebingungan tuh Mas biasanya. Yang mana di poin ini tuh mereka tidak dapat nilai maksimal, padahal di situ kan cuma ada 2 kategori ya. Ada poin 0 dan juga 10 tuh di situ. Tapi mereka mungkin belum mengetahui ya bagaimana cara menginputkannya atau memasukkannya ke dalam dokumen SPM agar dokumen SPM ini saling berkaitan dengan dokumen Renstra. Padahal kalau kita lihat tuh sebenarnya itu ada di bagian ini ya Mas, program kegiatan ya. Nah, berarti kan kalau di program kegiatan itu bisa menyakup semuanya. Program apa yang berkaitan dengan pelayanan gitu ya Mas ya. Nah, kok di situ mungkin bisa ini Mas diceritakan lagi programnya itu nanti biasanya gimana kaitannya dengan SPM gitu. Oke, nah SPM ini kan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus ditindak yang sesuai dengan standar yang ada seperti itu ya. Jadi itu bisa dilihat melalui Renstra itu dengan program dan kegiatan. Nah, dari kegiatan ini kita bisa lihat standar pelayanan minimal dari instansi tersebut seperti apa. Jadi programnya, misal program A apa, kemudian kegiatan pelayanannya itu apa aja, itu sebenarnya tertuang di Renstra sehingga instansi itu harus tahu nih bahwa SPM ini itu sebenarnya harus dicantumkan dalam Renstra. Jadi walaupun mereka sudah ada SPM nih, tapi ternyata mereka lupa atau tidak tahu nih bahwa kegiatan pelayanan ini harus dimasukkan ke Renstra. Itu yang membuat banyak beberapa instansi itu nilainya tidak dapat 10 seperti itu. Berarti sangat disayangkan ya jika 1 poin aja tidak terpenuhi, apalagi nih poinnya 10 ya. Jika sangat 10, berpengaruh. itu kan nanti akan sangat mengurangi itu ya. Berarti terkait dengan yang program tadi juga kaitannya lain Mas, mungkin dengan pendanaan di situ juga tercantumkan juga ya atau bagaimana? Pendanaan itu juga tercantum juga. Jadi dari kegiatan pelayanan itu kan kita juga tahu pendanaannya itu berapa dari setiap tahunnya, apakah sama, kemudian apakah pendanaannya naik, dan juga dari rincian kegiatan itu kan kita juga bisa tahu pendanaannya itu berapa besarnya, kemudian pendanaannya tuh untuk kegiatan apa aja seperti itu. Tapi pasti setiap tahunnya akan berbeda ya, karena kan kalau di bidang kesehatan apalagi ya, belum tentu tahun kemarin penyakitnya apa, tahun sekarang penyakitnya apa. Zaman COVID juga pasti kan beda tuh, dari COVID ke non-COVID itu ya, pasti kan berbeda. Kemudian ya, kemudian setelah sekarang kan fokus ke stunting ya, itu ya mungkin jadi fokusnya berbeda juga. Kayak itu kan kalau dari kaitannya ya Mas. Kemudian kalau yang biasa ada pengalaman lagi tuh di kerangka waktu tadi Mas. Di kerangka waktu itu biasanya mereka tuh tidak rinci untuk mencantumkan sebenarnya itu bagaimana sih sistematikanya, berapa sih sebenarnya waktu yang mereka butuhkan. Nah itu tuh biasanya nggak rinci mereka tuh. Ya, mereka bikinnya kebanyakan masih gelondongan sih, cuma bulan ini, tanggal ini udah gitu doang. Terus kemudian kan itu yang nanti, dan di sini kan tadi ada beberapa poin ya, 3 ya kalau nggak salah ya. Itu kan nanti kalau misalkan dia kurang aja pasti kan harusnya dapat 10, nah jadi dapat 6 nih. Jadi kan sangat mengurangi nilai gitu ya. Nah itu kemudian kalau yang tadi juga terkait dengan terukur tuh Mas tuh biasanya kalau dari pengalaman juga ada tuh mereka tuh ngisinya yang kalau kita lihat kayak mungkin perhitungannya tuh nggak real gitu loh, bukan nggak real tapi nggak diperhitungkan matang-matang, nggak ada datanya dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya itu kalau misalkan kita siapkan datanya mungkin juga akan tersusun dengan baik ya. Jadi mungkin data itu sangat penting juga ya untuk menjadi pendukung dalam penyusunan dokumen SPM ini. Ya meskipun mereka memang sudah, apalagi di bidang kesehatan ya, sudah punya peraturan yang baku terkait dengan jenis dan mutu layanannya, tapi kan untuk
indikator terkait dengan terukurnya kan masing-masing puskesmas gitu ya. Setiap puskesmas pasti berbeda itu. Pasti itu berbeda dan ketercapaiannya target dan juga itunya kan berbeda. Nah, di situ biasanya yang menjadi poin-poin gitu ya, Mas ya. Memang Mengurangi nilai. yang harus digenjot itu administrasi pencatatannya itu harus kuat. Karena kan di sini kita fokus ke Iya. dokumen administrasi ya. Nah, kalau kita lihat nih di dokumen SPM itu nyumbang berapa nih Mas nilainya dari keseluruhan? Kalau SPM ini menyumbang sekitar poin 17 dari 14 dari total 79. Oke, berarti sama juga dengan tata kelola ya. Iya. Berarti kalau misalkan nih poinnya dapat 10 semua, udah terkantongi 14 Iya, ya. 14. Tapi harus 10 semua, jangan sampai ada yang 6 ataupun 0. Benar. Jadi itu nanti akan mengurangi nilainya ya tentunya untuk bisa lolos untuk menerapkan BLUD. Nah, itu dia Sobat BLUD pembahasan kita terkait dengan penilaian dokumen administratif, khususnya dokumen SPM. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe di YouTube kita yaitu blud.co.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya di sinkor.blud. Kemudian jangan bosan untuk terus pantau podcast kita. Sampai jumpa Sobat BLUD.